aku tuh pas pertama kali diumumin masuk Itjen, aku tuh kayak bentar, aku tuh nggak ngerti auditing nih. Gitu. Tapi ya udah karena udah diumumin, ya akhirnya ya udah. Ketimbang aku udah punya modal apa, aku justru ngelihatnya apa yang belum aku punya. Jadi aku ngelihatnya, oh aku tuh sangat-sangat gak ngerti IT. Kalau aku udah di umur yang sekarang mungkin aku nggak seberani itu ya. Tapi waktu itu tuh kayak, aku masih 21 tahun ya udahlah gitu. Aku pikir gagal nggak apa-apa. Halo teman-teman yang penonton Mbak Iim. Hari ini bukan Mbak Iim nih yang memulai. Aku temannya Mbak Iim yang mau ngobrol-ngobrol tentang bincang audit bareng teman-temannya Mbak Iim dan juga tentunya Mbak Iim. Tapi karena Mbak Iimnya nggak ada, sebenarnya aku udah nyiapin oleh-oleh nih dari buat Mbak Iim. Apa kita panggil aja ya Mbak Iimnya ya, teman-teman. Kita harus ngomong-ngomong nih sama Mbak Iim. Kalau aku take over sendiri, nanti malah take over channel ya. Tidak bermanfaat. Terus gimana cara manggilnya Mbak? 12 seconds later. Udah, nah ini sekarang nih Mbak Iimnya udah datang nih teman-teman. Ternyata dia bawa tas juga. Iya dong. Aku juga bawa tas nih buat Mbak Iim. Thank you. Aku juga bawa sesuatu. Ini di luar prediksi aku. Di luar prediksi Ini di luar BMKG. prediksi aku. Wih, Lucu banget. Iya. Aku kepikir, wah lucu kayaknya buat bintang. oh iya, betul. Lucu banget, tapi harganya udah nggak ada nih teman-teman. Iya, Kita tidak ini bisa- juga masih ada harganya nggak? nggak ada. Adanya expirednya. Adanya expirednya. Oh, masih lama. Masih lama, ya. Aku kira udah mau expire. Enggak. Itu bakpianya. Nah, teman-teman. Emang Mbak Iim biasanya manggil teman-teman apa Mbak? Teman-teman. Teman-teman. Nah, ini miring Best deh. friend aja deh. Best Best friend. friend. Iya, kita panggilnya guys aja nggak sih Mbak? Ya, Kan ini channel ya, aku guys. kan. Iya, boleh. Oke, Terserah guys. bintang. Nurut aja. Oke guys, hari ini di acara Bincang Audit hari ini berkedatangan dengan Mbak Iim. Hari ini aku mau nanya-nanya nih sama Mbak Iim karena kebetulan aku belum menjadi auditor dan pengen jadi auditor gitu. Nah kita tahu nih kalau Mbak Iim nih di kantor udah jadi auditor. Tapi kan nggak mungkin guys Mbak Iim tiba-tiba langsung jadi auditor kan? Dulu tuh Mbak Iim perjalanan pertamanya gimana sih sampai akhirnya memutuskan jadi auditor? Oke, thank you buat bintang yang udah nge-take over channel aku. Kayaknya bakal lebih berwarna ya channelku gara-gara keceriaannya bintang. Ya, jadi awal mulainya tuh biasa anak stan. Kita nggak punya pilihan kan. Jadi kayak ya udah pas dikasih formulir buat peminatan gitu, aku ngisi aku pengennya di Jakarta. Itu preferensi aku. Aku tuh tipenya susah move on gitu loh. Jadi kalau aku ditempatin di kantor yang bisa pindah-pindah gitu, aku tuh kayak berat gitu hatinya. Ya gagal move on banget anaknya. Jadi aku kayak oh berarti aku tipe yang harus stabil. Nah yang ada di pusat doang tuh apa? Kan sedikit ya. Cuman ada kayak sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, direktur jenderal anggaran. Udah aku pilih aja unit-unit yang memang nggak ada kantor cabangnya atau kantor vertikalnya. Akhirnya salah satunya aku tulis di Itjen. Tapi aku nggak pernah tahu tuh sebenarnya secara pengetahuan tuh aku nggak punya pengetahuan auditing. Aku tuh dulu dosen auditingnya ya. Sukanya tuh ngelawak doang gitu. Jadi ilmunya tuh nggak ada yang nyangkut. Jadi aku tuh pas pertama kali diumumin masuk Itjen, aku tuh kayak bentar. Aku tuh nggak ngerti auditing nih. Tapi ya udah karena udah diumumin, ya akhirnya mulai belajar auditing. Jadi sebenarnya pertama nggak terprediksi sama sekali bakal masuk Itjen. Kedua juga kayak nggak punya ilmu juga sebenarnya. Jadi ya sambil jalan, akhirnya ya bisa sampai sekarang. Oh, ya memang semua berawal dari anak stan ya, Mbak. Iya. Anak stan yang nggak punya pilihan, terus akhirnya udah dijalani. Jadi sekarang kayak Mbak Iim, keren gitu. Bintang juga keren. Menurut Mbak Iim keren nggak? Keren dong, dalam hati ya. Keren. Kamu gitu. pengen jujur apa enggak nih? Lebih ke ya menyadari bahwa ya udah bekerja keras tentu ya pasti udah ada progres. Tapi sebenarnya ya tetap banyak yang jauh lebih keren sih. Cuman kayak ya udah mensyukuri aja progres yang udah aku bikin dalam hidup. Nah guys, kan kita tahu nih kalau Mbak Iim nih terkenalnya itu auditor di bidang IT. Tapi sebenarnya tuh Mbak, aku tuh
apakah di zaman Mbak Im tuh sama dengan aku gitu ya? Apakah harus ke sekretariat atau ke unit yang umum dulu gitu baru skupnya ke IT doang atau gimana? Nah, kenapa akhirnya Mbak Im tuh bisa langsung mikir IT gitu? Apakah nggak ada pilihan lagi? Apa itu pilihan Mbak Im sebenarnya? Gitu. Ya, jadi sama kayak kamu pas pertama masuk suruh milih nggak sih di sekretariat? Milih kan ya. Nah, aku juga disuruh milih tuh waktu itu. Nah, tapi nggak tahu awalnya tuh aku pengen ke bagian keuangan, secara anak stan ya, bayangannya ya udah kerjanya ya kita udah pelajari waktu kuliah. Tapi ternyata tiba-tiba nggak tahu kenapa pas aku ngobrol sama anak bagian sistem informasi, aku ngerasa kayak wah banyak juga yang bisa aku pelajari. Jadi lebih ke ketimbang aku udah punya modal apa, aku justru ngelihatnya apa yang belum aku punya. Jadi aku ngelihatnya oh aku tuh sangat-sangat gak ngerti IT. Jadi waktu itu tuh aku nggak punya ketertarikan sama IT, aku nggak punya pengetahuan IT. Tapi orangnya cukup nekat gitu ketika menyadari bahwa kayaknya IT itu ke depan bakal gede ini gitu ya. Ini bidang yang nggak akan menyusut ya. Maksudnya dalam jangka yang bisa kita lihat, maksudnya dalam jangka mungkin 10 tahun, 20 tahun itu kayak nggak bidang yang aku nggak ngebayangin akan menyusut. Jadi aku pikir ya udah deh aku mau coba IT. Toh kalau aku gagal, ini aku masih muda gitu aku pikirkan. Jadi nanti bisa, maksudnya masih ada mutasi kan, kita bisa pindah, kita bisa macam-macam lah. Intinya aku ngerasa kayak mumpung masih muda ya dicoba sesuatu yang aku takut malahan gitu. Nah waktu itu jadi aku akhirnya memutuskan masuk bagian sistem informasi. Cuman perjalanannya juga nggak mudah sih, maksudnya di awal-awal tuh kayak sering ngerasa aku bodoh banget ya, aku kok nggak ngerti ini itu gitu. Terus orang-orang, nah kedua juga yang aku sadari, orang-orang kok kalau belajar cepet banget. Iya kan, kayak orang kok kalau belajar cepet, kok aku kok kalau belajar kayak lama banget gitu ya buat sesuatu aja gitu. Tapi nggak apa-apa sih, aku nyadar juga kalau ibaratnya ketika kita belajar sesuatu susah, justru nanti dapat ilmunya tuh akan lebih kuat gitu pas kita dapetin gitu. Oh iya betul. Jadi Mbak Im ini sebenarnya orang yang bisa lihat peluang nggak sih Mbak? Jadi kayak kita punya modal. Dulu aku juga pernah kali itu di Bak PK sih Mbak. Sama pikiran sama Mbak Im. Aku tuh mikir kalau ya udah aku tuh tahu itu ya udah aku bakal bisa ngerjain itu kayak gitu. Jadi kayak ada di zona nyamanku nih. Tapi Mbak Im ini orangnya bisa lihat peluang dan mau keluar gitu loh dari zona nyaman yang nggak kita punya gitu. Padahal belum tentu juga di depan tuh bisa atau enggak gitu. Emang keren Mbak Im, pengambil resiko juga gitu. Ya pengambil resiko sih, walaupun kalau gagal ya karena waktu itu mikirnya masih muda. Kalau aku udah di umur yang sekarang mungkin aku nggak seberani itu ya. Tapi kan waktu itu tuh kayak aku masih 21 tahun ya udahlah gitu. Aku pikir gagal-gagal nggak apa-apa. Kayak pilihan karir tuh masih banyak gitu menurut Mbak Im. Kalau misalnya aku nggak cocok di IT, oke lah nanti aku bisa cross ke tempat lain kayak gitu ya Mbak ya kayak gitu. Nah ya itu apa yang membuat Mbak Im tuh punya pikiran itu selain rasa ingin tahu gitu loh Mbak. Kok berani gitu ngambil resiko kayak gitu kan. Kadang-kadang orang tuh ya udahlah kalau kita udah nyaman di sana, ya udahlah di sana aja kayak gitu. Jadi aku selain tadi ya melihat peluang bahwa ke depan IT itu bakal jauh lebih besar gitu. Tapi aku lebih ke suka kayak gini loh. Dalam banyak hal aku tuh selalu ngerasa dicoba dulu deh sejauh apa kamu bisa gitu. Jadi kayak justru menguatkan mental gitu loh. Ini kalau aku berani menantang diri aku, mental aku tuh akan semakin kuat, kapasitas mental aku tuh akan semakin meningkat. Jadi kayak aku misalnya ada sesuatu yang aku tahu aku bakal gagal. Kayak beberapa tahun yang lalu tuh aku ikut lomba baca puisi. Padahal itu tuh kurang 1 hari lagi udah deadline gitu. Tapi aku bilang kayak gini, aku tuh kalau aku mencoba paling nggak kapasitas mentalku tuh naik gitu. Bahwa aku tuh berani mencoba di detik-detik terakhir, aku mau mengusahakan sesuatu sampai detik-detik terakhir gitu. Ketimbang aku ya udahlah udah tinggal sehari lagi ngapain gitu. Jadi lebih ke ini loh. Dan karena menurut aku kalau kamu punya modal mental yang kuat, ke depan tuh itu akan sangat berguna. Karena hidup tuh nggak akan semulus yang kita bayangin ya. Iya betul. Jadi akan ada hambatan-hambatan dan macam-macam. Dan aku pikir kalau aku udah biasain diri aku melawan sesuatu yang aku nggak bisa, melawan sesuatu yang aku takut, itu akan sangat bermanfaat sih buat aku ke depan. Nah itu yang selalu aku pikirin. Jadi ketimbang cuma belajar hard skill-nya, maksudnya ilmu IT-nya, aku juga merasa bahwa ini belajar soft skill, belajar gimana aku belajar gimana aku menghadapi rasa takut, belajar supaya mentalku lebih kuat gitu sih. Oh iya. Betul sih Mbak. Jadi sebenarnya masuk ke IT itu nggak cuma hard skill-nya doang yang Mbak Im lihat. Berarti karena Mbak Im belajar banyak hal juga gitu ya, kayak belajar gimana belajar dengan cepat, belajar adaptasi gitu nggak sih Mbak, belajar resilience gitu. Kalau misalnya kita apalagi kita nggak tahu apa-apa nih, terus kita gagal, terus kita harus bangkit lagi ya kayak gitu. Berarti Mbak Im pelajari di awal dan itu Mbak Im lihat udah cover di depan. Ih keren. Tapi ya Mbak, kalau kita
ngomong-ngomong nih kan itu kayak modal nekat nih Mbak. Kita nggak punya skill apa-apa. Di STAN juga kita belajarnya tuh ilmu yang keuangan, nggak pernah belajar IT. Modal nekatnya ini Mbak Iim, ini gimana sih cara Mbak Iim biar bisa belajar cepet, larinya biar sama kayak temen-temen gitu Mbak, kalau di IT? Oke, sebenarnya kalau ngelihat perspektifnya ya, bahkan bukan sekadar aku harus kerja lebih keras karena aku nggak tahu, dari nggak tahu ke harus tahu gitu, harus nyimbangin teman-teman. Tapi juga masalah, menurut aku ya, ketika kita perempuan, kita tuh dilihat sebagai kayaknya dia kurang capable deh gitu. Apalagi di dunia IT, aku merasa ya, aku dipersepsikan seperti itu. Belum tentu juga sih orang lihatnya beneran kayak gitu ya. Cuman aku ngerasa aku dilihat orang sebagai orang yang paling dia cuma pelengkap gitu-gitu. Sih. Aku selalu ngeliat orang perempuan di dunia IT itu akan dipersepsikan seperti itu. Nah, aku jadi malah justru punya keinginan untuk aku kerja 2 kali lipat lebih keras daripada orang-orang lain, supaya nanti orang melihatnya bahwa oh dia di sana emang deserve kok, emang pantas ada di posisi itu gitu, termasuk jadi auditor IT gitu. Mungkin kadang-kadang aku kalau ketemu klien tuh aku awal-awalnya suka gentar gitu loh, takut dipersepsikan nggak paham gitu ya. Maksudnya kayak ya ini orang cuma pelengkap tim, biar timnya ada perempuannya gitu-gitu, tau gak sih? Jadi dan akhirnya aku kayak yang penting aku kerja keras gitu ya, aku belajar lebih keras daripada orang-orang gitu, terus aku banyak nanya gitu. Jadi aku tuh kayak merasa privilege juga sih dikelilingi orang-orang yang ngerti IT. Jadi mereka setiap kali aku belajar, aku selalu konfirmasi sesuatu. Jadi kayak oh ini gini gak sih cara pikirnya atau cara pandangnya atau cara mengerjakannya gitu. Jadi aku selalu banyak diskusi gitu loh. Jadi cara aku belajar selain memang dia baca ya gitu, baca, dengerin YouTube. Sekarang banyak sih media belajar yang enak ya. Maksudnya kita dengerin podcast, dengerin YouTube, baca buku gitu kan. Terus bisa diskusi sama teman-teman. Dan sekarang tuh internet tuh ngasih kita kesempatan untuk belajar apa aja gitu kan. Jadi kita mau belajar apa aja asal kita mau, terus sebenarnya ilmunya udah ada di sana gitu. Jadi ya itu sih di awal ya. Dan aku percaya tuh ada efek compound gitu loh. Jadi ketika belajarnya susah di awal gitu ya, nanti tuh akan semakin mudah kok gitu. Jadi learning curve itu ibaratnya menanjak ya di depan gitu. Jadi di depan akan susah, tapi nanti pas sudah jalan udah kayak ya udah gitu, kita udah lebih bisa belajar gitu. Nah ini nih cara belajar yang menurut aku keren dari Mbak Iim. Mbak Iim tuh bertanya. Jadi kalau bertanya dan diskusi jadinya kayak ilmunya nambah gak sih Mbak? Kan kita baca mungkin pengetahuan kita cuma sampai A, tapi Mbak Iim dapatnya pas nanya jadinya dapat A plus B plus C karena nanya kan Mbak kayak gitu. Nah aku tuh pengen tahu sih Mbak, ketika Mbak Iim nanya-nanya itu tuh Mbak Iim nanya ke semua orang kah atau ke beberapa orang yang memang Mbak Iim pengen tahu aja gitu jawabannya? Dan gimana sih Mbak Iim bisa mendapatkan kelompok belajar kayak gitu loh Mbak? Kelompok belajar yang bisa diajak diskusi, kelompok belajar yang bisa diajak tanyain kayak gitu. Ya, kalau aku nanya, aku selalu nyasar orang yang menurut aku paling pengen aku pelajarin dari dia gitu. Jadi misalnya, oh aku mau belajar jaringan. Menurut aku yang paling pintar siapa? Karena dia tuh udah akumulasi pengetahuan bertahun-tahun dan akumulasi baca buku, praktik gitu ya. Jadi menurut aku mencuri dari ahli gitu. Oh ini orang udah si ahli A, ini ahli ilmu B, ini ahli ilmu C. Dan aku membuka diri untuk ngobrol sama semuanya gitu ya. Tapi bidangnya beda-beda. Karena menurut aku ya shortcutnya kita belajar tuh salah satunya ngobrol sama ahlinya gitu ya. Kalau kita belajar sama orang yang mungkin bukan ahli di bidang itu, ada kemungkinan masih besar kemungkinan salahnya gitu ya, atau kita belum dapat ilmu terbaiknya. Tapi kalau kita udah belajar sama ahli, itu pasti kita ada lebih tinggi lah kemungkinan untuk kita dapat kebenaran atau dapat ilmu yang lebih benar gitu. Jadi itu. Kedua menurut aku ya, strategi yang aku pakai adalah terbuka sama apa yang pengen kamu pelajari. Jadi aku tuh setiap kali aku mau belajar sesuatu, aku tuh cerita sama anak-anak audit TI gitu ya, aku tuh pengen belajar ini deh gitu. Jadi nanti kita bisa lihat tuh siapa yang interest sama bidang tersebut gitu. Ya jadi kayak jangan ragu untuk memberitahu orang lain apa sih yang sebenarnya kita pengen gitu. Karena kalau enggak, orang lain juga nggak sadar kita tuh pengennya apa gitu. Bahkan kayak aku tuh pengen kerja di tim apa, ngerjain apa, itu aku kadang komunikasiin ke tim juga, kayak aku pengen sih kayaknya ngerjain sesuatu ini karena aku belum pernah, aku pengen belajar hal tersebut gitu. Jadi komunikasikan keinginan kamu. Nah kadang buat perempuan nih, kadang kita ngerasa kayak sungkan untuk mengkomunikasikan apa keinginan kita gitu kan. Takutnya kayak dilihat demanding, kebanyakan mau atau sebagainya. Tapi aku lihatnya asal kita berkomunikasinya dengan baik, komunikasiin aja apa yang jadi kemauan kita gitu. Aku pengen sesuatu, aku pengen belajar sesuatu, aku pengen ngerjain sesuatu, aku pengen terlibat dalam tim sesuatu. Aku kalau memang pengen, aku mengkomunikasikan hal tersebut gitu. Jadi itu yang menurut aku ngebantu aku banget. Dan kita kadang meng-underestimate kemauan orang nolong kita. Jadi aku kadang suka dulu merasa nggak ada yang mau nolong aku belajar ini harus sendiri gitu. Ternyata pas aku cerita ke teman, kita tuh orang lain tuh sebenarnya mau banget bantuin kita gitu. Cuman kita karena nggak pernah mengkomunikasikan itu, orang nggak tahu gimana cara bantuinnya
gitu. Jadi aku rasa pas aku komunikasiin orang tuh kayak, oh aku punya buku ini gitu, sesimpel itu. Kamu mau baca nggak? Oh aku pernah loh ngeresum buku ini. Oh aku pernah nonton video ini dan ini helpful banget videonya gitu. Jadi aku ngerasa kayak, oh iya ya gitu. Ternyata kita harus belajar juga sebagai perempuan untuk mengkomunikasikan apa kemauan kita gitu ya. Jangan ragu untuk being open sama orang lain tentang apa yang pengen kita capai juga. Nah tuh guys, emang sebenarnya tuh iya benar sih Mbak. Kadang kita tuh takut minta tolong karena orangnya tuh kita kadang, kalau aku ya Mbak, aku punya pikiran kayak gini, Kak, aku takut minta tolong karena aku tuh sungkan mengganggu dia gitu. Aku tuh takut minta tolong nanya sama dia karena aduh nanti ya ideku ditolak nih sama dia. Nah kadang-kadang tuh ada pikiran kayak gitu juga sih Mbak, stereotip kayak gitu. Bukan stereotip ya, kayak pikiran-pikiran liar kayak gitu kadang-kadang ada. Tapi Mbak Iim ini orangnya gini loh guys, keren gitu. Masih maksudnya Mbak Iim tuh punya pikiran yang mau untuk open kepada orang gitu loh Mbak. Dan itu tuh sebenarnya gak semua orang bisa, tapi Mbak Iim bisa untuk itu. Dan itu jadi ladang belajarnya Mbak Iim untuk bisa berkembang dan terus berjalan di dunia IT ini gitu. Nah aku tuh paling suka bagian ini sih Mbak. Bener sih, kalau seandainya kita mau belajar memperkaya sesuatu kita harus belajar sama expertnya gitu. Expertnya sama ya nanya, terbuka sama orang. Kalau kita nggak terbuka ya ilmu kita diam di A aja kan Mbak, nggak bakal loncat ke C, nggak loncat ke D kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman nih mau nih jadi audit IT kayak Mbak Iim, jangan lupa cara belajarnya. Belajar ke expert. Kayak expert tuh kayak expert ini berarti Mbak Iim bisa judgmental Mbak Iim sendiri aja ya, judgementnya Mbak Iim aja gitu. Oh, kayaknya nih orang udah pernah ngerjain jaringan 5 tahun. Ya udah aku tanya ke dia aja. Berarti kayak gitu ya Mbak. Berarti Mbak Iim ini juga lihat teman-teman Mbak Iim dong, care sama teman-teman Mbak Iim dong. Berarti dia lagi ngerjain apa, dia lagi ngerjain apa. Nanti aku belajar sama dia. Berarti kayak gitu dong Mbak Iim selama ini ya. Iya, karena menurut aku emang kita harus sadar juga sih, punya self awareness sama awareness terhadap sekeliling tuh penting banget. Kita tuh aware sama apa yang kita mau, itu penting banget, sama aware sama orang sekeliling kita tuh bisa kita bantuin apa. Nah ini imbal balik sih, selalu aku lihatnya, aku bisa bantuin mereka apa, mereka bisa bantuin kita apa. Jadi kenapa orang tuh willing banget buat nolong kita, biasanya juga itu sebagai jawaban dari kemauan kita untuk bantuin orang lain, gitu ya. Jadi aku ngerasanya sepanjang kita bisa bantuin orang apa, jangan ragu untuk melakukan hal tersebut, karena pasti ada balasannya gitu menurut aku ya. Walaupun gak langsung dari orang tersebut, pasti ada orang lain yang akan ngebantuin kita. Itu kayak hukum itu tuh menurut aku selalu berlaku sih selama ini. Jadi selama aku bisa bantu teman, aku bantu teman. Dan nanti pas aku butuh, nggak tahu gimana caranya, pasti aku dapat pertolongan juga gitu. Keren. Jadi kita udah bahas 2 hal nih Mbak Iim. Jadi kayak di teman-teman di rumah, teman-teman guys di rumah nih yang nonton kayaknya udah dapat ini nih, dapat apa namanya, ilmu baru gitu dari Mbak Iim. Aku tuh lihat Mbak Iim tuh emang dari awal masuk ya Mbak, karena aku taunya itu memang dari prestasi, tapi aku nggak tahu dalam pemikiran Mbak Iim tuh kayak gimana. Nah kalau pas aku ngomong sama Mbak Iim tuh, Mbak Iim nih orangnya memang pemikirannya tuh luas gitu loh Mbak, nggak cuman melihat pada satu titik, tapi banyak titik yang Mbak Iim lihat gitu. Termasuk kayak tadi tuh lihat peluang yang aku sebagai anak STAN tuh aku nggak bakal bisa lihat peluang IT tuh ke depan kayak gimana, tapi Mbak Iim tuh udah bisa lihat peluang itu. Nah itu yang aku kayak ngerasa ini keren dari cara belajarnya juga. Mbak Iim tuh kayak nggak menutup diri akan aku tahu di segala hal, tapi Mbak Iim tuh masih bisa mencari expert orang-orang untuk ditanyain kayak gitu loh Mbak. Itu kayak nggak semua orang bisa kayak gitu, tapi Mbak Iim bisa kayak gitu. Kayaknya aku harus mencontoh itu kalau aku nanti jadi auditor, supaya aku bisa belajar lebih cepet gitu. Nah, kayak gitu itu sih Mbak. Tapi nih Mbak, aku punya pertanyaan. Kadang IT itu benar kata Mbak Iim, kadang orang tuh ketika datang pasti bilangnya kayak gini, anak-anak IT tapi ada cewek, paling dia pelengkap, paling dia nggak tahu apa-apa nih gitu. Biasanya stereotip. Kadang gimana sih Mbak Iim menyikapi hal seperti itu gitu, kalau kita kayak dianggap wah cuma pelengkap aja nih, supaya kita nggak kerdil sendiri gitu loh Mbak, hati kita ya. Mbak Iim gimana caranya sekarang? Terus terang ya, sedari awal aku tuh juga selalu merasa kerdil gitu loh. Bahkan sampai sekarang, sebenarnya itu masih proses berjalan untuk melawan perasaan bahwa aku tuh dianggap kecil gitu. Jadi sampai sekarang gitu, dan aku menyadari emang akarnya 2 sih. Yang pertama akarnya adalah karena aku sendiri memang merasa progres belajarku tuh lebih lambat dari orang-orang. Gimana sih kalau kamu ngelihat orang lain belajar sedikit udah nyampe, kita kayak belajarnya kok banyak banget gitu. Aku tuh kayak hal-hal teknis kayak information security misalnya yang lagi aku pelajari sekarang, itu tuh aku ngerasa kayak kok aku belajar kriptografi aja tuh kayak apa gitu. Tapi kalau orang lain tuh kayak pas aku nengok sedikit, kamu bisa nggak jelasin konsep ini? Temenku tuh kayak, oh ini tuh ini loh, ini tuh gini. Terus kayak, bentar, dia kan kayaknya baru belajar juga, kenapa dia udah bisa jelasin ke aku kayak gitu. Melihat hal kayak gitu tuh membuat kita juga merasa kayak, aduh aku tuh sebenarnya pantas nggak sih di sini? Pantas nggak sih aku jadi orang IT gitu.
kedua juga karena aku mempersepsikan orang mempersepsikan aku seperti itu. Jadi ketika aku berhadapan sama klien audit misalnya, mereka tuh padahal mereka nggak pernah memperlakukan aku dengan gimana-gimana, cuman aku tuh kayak takut sendiri gitu loh, kayak jangan-jangan mereka sebenarnya nganggap aku nggak capable ya gitu-gitu. Nah aku sih ngelihatnya pertama tetap menurut aku jawaban dari semuanya tetap kerja keras ya. Jadi jawaban terbaik dari keraguan orang ya emang kita membuktikan bahwa kita mampu gitu. Jadi aku akhirnya strateginya adalah gini, aku mengenali apa sih yang aku bisa belajar dengan lebih cepat. Jadi di situ aku akan membuat spesialisasi aku. Jadi misalnya, oke, aku tuh mungkin di bidang ini aku lama banget belajarnya, tapi pasti ada bidang di antara IT yang aku lebih cepat belajarnya, gitu ya. Di antara sekian hal tersebut ya, bukan lebih cepat dari orang lain, tapi di antara hal sekian yang bisa aku pelajari, ada bidang yang pasti aku lebih cepat belajarnya. Nah, aku menspesialisasikan di diri itu dan aku ngasih nilai tambah ke tim, nilai tambah ke klien aku dengan ilmu yang emang aku udah belajar tadi gitu ya. Jadi buktikan bahwa emang aku tuh walaupun misalnya agak lambat belajar di sini tapi aku ngerti hal ini dan aku bisa ngasih nilai ke klien aku gitu loh dengan rekomendasi aku di bidang ini gitu. Jadi itu yang pertama, menurut aku tetap harus kerja keras, terus juga cari spesialisasi apa yang kita bisa pelajari ini ya. Terus menurut aku juga ini sih seiring berjalannya waktu gitu ya kita harus juga berusaha gitu ya bahwa nggak apa-apa walaupun ibaratnya kita masih terseok-seok, orang tuh suatu saat akan nyampe kok, orang manapun ya kalau berusaha ya sebagian besarnya akan nyampe kok. Jadi ibaratnya aku sekarang belum expert, aku belum bisa, nggak apa-apa, nanti akan nyampe gitu. Nah itu yang aku pegang terus, jadi karena aku punya kepercayaan bahwa aku akan nyampe, itu yang akan ngasih aku kekuatan untuk terus belajar. Jadi menurut aku tetap kuncinya belajar, berkomunikasi juga sama orang lain tentang apa yang pengen kita pelajari, apa yang pengen kita kembangkan gitu ya. Jadi intinya tetap belajar sih itu. Belajar dan komunikasi gitu ya Mbak. Nah tapi aku tuh dapat insight baru nih dari Mbak Im. Aku tuh juga bingung mencari spesialisasi gitu loh Mbak. Sebenarnya arah aku tuh mau kemana sih gitu. Tapi setelah aku dengar Mbak Im, bener sih, semua tuh mulai dari belajar, dilihat kita yang mana yang lebih kita suka gitu mungkin ya Mbak ya. Dan terus kita lihat yang mana lebih kita lebih cepat belajarnya, udah kita jadiin spesialisasi itu gitu. Nah itu aku juga nggak pernah punya bukan nggak pernah ya Mbak, belum sejauh itu mikirnya gitu. Tapi ya memang caranya mungkin dari kemampuan kita sendiri dulu kita ukur gitu kan ya untuk mencari spesialisasi gitu. Halo teman-teman. Udah hahaha aja. Mbak Im jangan di sana dulu Mbak. Aku ulang sekali lagi, habis itu kita oke lanjut. Gimana cara? Oh nggak usah lah di-cut ya Mbak, biarin aja lah.